Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Firdaus dengan NIM 2401020055 dari kelas IF24A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS praktikum mata kuliah struktur data dengan judul implementasi algoritma traversal DFS atau Depth Search. Di sini ada latar belakang Depth Search atau DFS. Depth Search atau pencarian mendalam pertama adalah salah satu algoritma fundamental untuk melintasi atau mencari struktur data tree atau graph. Konsep dasarnya adalah menjelajahi sejauh mungkin setiap cabang sebelum melakukan penelusuran balik atau backtracking. Algoritma ini pertama kali diperkenalkan pada awal abad ke-20 oleh seorang ahli matematika Prancis, Edward Lucas, sebagai bagian dari studinya tentang labirin. Namun, popularitas dan penerapannya dalam ilmu komputer baru meningkat pesat seiring dengan perkembangan komputasi digital. Prinsip kerja: DFS bekerja dengan memilih simpul awal, root node, dan kemudian menjelajahi setiap cabang sejauh mungkin sebelum kembali ke simpul induknya untuk menjelajahi cabang berikutnya. Ini dilakukan secara rekursif atau menggunakan struktur data tumpukan atau stack secara eksplisit. Di sini ada penjelasan per baris kode C++. Yang pertama ada bagian header dan namespace. Stack include IOStream, yaitu untuk input atau output standar misalnya code ANDL. Yang kedua ada include vector untuk menggunakan struktur data vektor dari STL atau Standard Template Library. Yang ketiga, agar tidak perlu menulis std di depan fungsi atau objek STL seperti code, vektor, dan lain-lain. Selanjutnya ada deklarasi kelas graph. Kelas graph mendefinisikan kelas graph. Lalu ada intv menyimpan jumlah simpul atau vertis. Lalu ada vektor, yaitu matriks daftar tetangga, adjacency list. Setiap daftar menyimpan daftar simpul yang berhubungan dengannya. Lalu ada konstruktor graph atau intv, yaitu konstruktor untuk inisialisasi graph dengan v simpul. Lalu ada adjacency atau v membuat v vektor kosong, masing-masing mewakili daftar tetangga untuk tiap simpul. Lalu ada menambahkan edge, menambahkan edge atau sisi antara simpul U dan V. Karena graf tidak berarah, V juga ditambah ke daftarnya tetangga U dan sebaliknya. Lalu ada fungsi DFS rekursif, DFS util atau fungsi bantu rekursif untuk DFS. Visited atau V, true atau yang berarti tandai simpul V yang sudah dikunjungi. Code V yaitu tampilkan simpul. Lalu ada fungsi pemanggil DFS, yaitu membuat vektor visited dengan nilai awal false, lalu cetak informasi bahwa DFS dimulai dari star, lalu yang terakhir ada panggilan DFS util dari simpul star. Lalu ada fungsi main. Fungsi main di sini yaitu membuat objek graph dengan 6 simpul dari 0 hingga 5, lalu menambahkan sisi antar simpul sesuai struktur graph. Kesimpulan, Depth Search adalah salah satu algoritma pencari paling dasar dan penting dalam ilmu komputer. DFS bekerja dengan cara menelusuri simpul dalam graf atau pohon secara mendalam sebelum kembali ke simpul sebelumnya atau backtracking. DFS mudah diimplementasikan dan efisien, baik dalam bentuk rekursif maupun menggunakan stack. DFS menjadi dasar bagi banyak algoritma lanjutan dan banyak diterapkan dalam berbagai bidang seperti pemrograman, jaringan komputer, dan kecerdasan buatan. Selanjutnya di sini ada dokumentasi, lalu penutupan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari kata ataupun itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawaz Ataya, NIM 240110205051.
Saya prodi Teknik Informatika kelas IF 24A. Di sini saya akan mempresentasikan implementasi algoritma Dijkstra. Oke, sebelumnya ada latar belakang algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah metode pencarian jalur terpendek dari satu simpul ke semua simpul lain dalam graf berbobot non-negatif. Algoritma ini dikembangkan oleh Edgar W. Dijkstra pada tahun 1956 dan menjadi salah satu algoritma paling fundamental dalam ilmu komputer. Di sini prinsip kerjanya mirip seperti penjelajah kota. Contohnya, kita selalu memilih jalan dengan jarak terpendek dari titik awal ke simpul berikutnya sambil terus memperbarui jalan terbaik yang ditemukan. Algoritma ini bekerja optimal jika digunakan dengan struktur data priority queue. Di sini ada penjelasan berbagai kode C++, maksudnya per barisnya. Di sini ada header dan namespace. Di sini IOStream untuk cout dan idle, dan vector untuk menyimpan graf, QA untuk priority QA, dan using namespace biar gak nulis std terus-terusan. Di sini ada tipe data dan konstanta. INF untuk jarak tak terhingga. PII menyimpan jarak simpul untuk antrian. Selanjutnya di sini ada fungsi Dijkstra. Fungsi Dijkstra ini ada kurang lebih ada 3 yang saya masukkan ke sini, ada 3. Inisialisasi jarak semua simpul INF. Yang kedua adalah jarak simpul awal sama dengan 0. Pakai priority QA biar ambil simpul terdekat duluan. Selanjutnya di sini ada loop inti. Selama QA belum kosong, pertama ambil simpul dengan jarak minimum. Kedua, periksa semua tetangganya. Ketiga, update jarak kalau ketemu rute lebih pendek atau relaksasi. Keempat, masukkan kembali ke QA. Di sini ada output. Output adalah penjelasannya menampilkan jarak terpendek dari simpul asal ke semua simpul lain. Di sini ada kesimpulannya. Dijkstra adalah algoritma pencari jalur terpendek dari satu simpul ke semua simpul lainnya dalam graf berbobot positif. Artinya, kita bisa tahu berapa jarak tercepat untuk mencapai tiap simpul dari titik awal. Yang kedua, efisien dan akurat, karena setiap simpul hanya diproses satu kali dengan prioritas jarak terpendek. Ini sangat cocok untuk graf dengan banyak simpul dan bobot yang besar. Yang tiga, menggunakan struktur data priority QA, sehingga algoritma lebih cepat dibanding metode brute force. Priority QA memprioritaskan simpul dengan jarak terkecil untuk diproses terlebih dahulu. Di sini ada poin selanjutnya. Dijkstra sangat berguna dalam dunia nyata seperti sistem navigasi, Google Maps, atau GPS, jaringan komputer. Selanjutnya ada game, pathfinding musuh. Yang terakhir ada peta transportasi dan jalur logistik. Di sini ada hasil compile. Di sini penjelasannya dari simpul 0 ke 0 sama dengan 0, karena itu simpul asal. Kalau ke simpul 2 sama dengan 1, langsung lewat edge 0 ke 2 berbobot 1. Ke simpul 1 ke 3 lewat 2 ke 1 sama 1 tambah 2. Ke simpul 3 sama dengan 4 lewat 2 ke 1 ke 3, 1 tambah 2 tambah 3. Selanjutnya ke simpul 4 sama dengan 7 lewat 2, 1, 3, 4. Artinya 1 tambah 2 tambah 1 tambah 3. Oke, di sini untuk dokumentasi dari kelompok saya. Di sini saya sebagai Muhammad Fausataya, dan sebelah saya ada Farel Firdaus untuk rekan kelompok saya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.